Di Asia, Vietnam telah lama dikenal sebagai pesaing berat Indonesia di sektor perdagangan. Persaingan ini terlihat nyata ketika Apple sebagai salah satu raksasa teknologi dunia memutuskan untuk menanamkan investasinya di negara tetangga tersebut. Bayangkan saja, Apple dengan penuh keyakinan menggelontorkan dana sebesar 400 triliun dong Vietnam yang setara dengan sekitar 255 triliun rupiah ke negeri naga biru itu. Sementara itu, investasi yang masuk ke Indonesia hanya mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun rupiah. Dan hal ini pun harus melalui serangkaian drama dengan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Drama tersebut terjadi bertepatan dengan peluncuran iPhone 16 yang baru saja diumumkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik, Indonesia menunjukkan ketegasan yang berbeda dari masa yang lalu. Pemerintahan Prabowo memutuskan untuk melarang penjualan iPhone 16 dengan alasan bahwa Apple belum memenuhi komitmen investasi senilai 1,7 triliun rupiah sebagai syarat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kementerian Perindustrian pun mengungkapkan bahwa Apple baru merealisasikan investasi sebesar 1,48 triliun rupiah yang jauh dari target yang ditetapkan. Akibatnya, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut. Meski persaingan di sektor investasi dengan Apple semacam ini menjadi sorotan, hubungan dagang antara Indonesia dan Vietnam tetap berjalan dengan cukup erat. Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai setidaknya 16 miliar US dollar atau sekitar 260,4 triliun rupiah, mencatat peningkatan hampir 16% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa meski ada persaingan, kedua negara saling diuntungkan melalui kerjasama dagang yang semakin intens. Namun, bayangkan jika ketegangan antara Indonesia dan Vietnam semakin memuncak hingga berubah menjadi konflik terbuka. Dalam skenario terburuk, Presiden Prabowo bisa jadi akan menginstruksikan kabinetnya untuk menghentikan seluruh kegiatan ekspor dan impor sebagai upaya memberikan pukulan telak kepada Vietnam. Dengan skema seperti itu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam persaingan dagang antara Indonesia dan Vietnam, minyak sawit berperan sebagai komoditas yang sangat penting. Sepanjang tahun 2023, Vietnam bergantung pada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan minyak sawitnya, dengan total impor yang mencapai 667 juta kilogram. Jumlah tersebut setara dengan nilai ekspor sebesar 577 juta dolar Amerika Serikat, atau kurang lebih 9,4 triliun rupiah. Angka-angka ini menggambarkan betapa besar ketergantungan Vietnam terhadap pasokan minyak sawit dari Indonesia. Jika Indonesia mengambil langkah drastis dengan menghentikan ekspor minyak sawitnya, dampak yang ditimbulkan bisa sangat serius. Ketersediaan minyak sawit di Vietnam yang menjadi elemen krusial bagi sektor industri serta konsumsi dalam negeri beresiko mengalami defisit yang cukup parah. Jika Presiden Prabowo memutuskan untuk menghentikan ekspor sebagai bentuk sanksi terhadap Vietnam, komoditas yang paling terdampak kemungkinan besar adalah batu bara. Pada tahun 2023, Indonesia masih memiliki cadangan batu bara sebesar 30,22 miliar ton, menjadikannya negara dengan salah satu cadangan terbesar di dunia, menempati peringkat ke-6 secara global. Di sisi lain, Vietnam sangat bergantung pada pasokan batu bara dari luar negeri. Ketergantungan ini terlihat jelas dari lonjakan impor batu bara termal yang mencapai 44 juta ton di tahun 2024, meningkatkan 31% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini bahkan jauh melampaui rata-rata global yang hanya naik sekitar 1% atau sekitar 1,01 miliar ton. Ketergantungan Vietnam terhadap batu bara Indonesia semakin nyata jika melihat data tahun 2023, di mana Indonesia mengekspor sekitar 20,293 miliar ton batu bara ke Vietnam dengan total nilai mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,4 triliun rupiah. Jika aliran ekspor ini tiba-tiba berhenti, dampaknya akan sangat besar. Vietnam bisa mengalami krisis energi yang parah, terutama karena sektor manufakturnya sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Gangguan pada sektor ini tidak hanya berdampak pada industri dalam negeri, tetapi juga dapat menghambat ekspor produk manufaktur Vietnam akibat keterbatasan energi. Meskipun Vietnam berpotensi mencari pemasok batu bara lain seperti China atau India, langkah ini tidak serta-merta menjadi solusi yang ideal.
Pasalnya biaya listrik di Vietnam kemungkinan akan melonjak akibat perubahan rantai pasokan ini. Selain itu, faktor geografis membuat impor batu bara dari Indonesia jauh lebih ekonomis dibandingkan dari negara lain. Harga batu bara Indonesia yang kompetitif juga menjadi alasan mengapa Vietnam masih mengandalkan pasokan dari Indonesia, terlepas dari adanya opsi lain di kawasan. Ketergantungan Vietnam pada bahan baku industri tidak hanya terbatas pada batu bara, tetapi juga mencakup stainless steel. Sepanjang tahun 2023, Vietnam tercatat mengimpor stainless steel dari Indonesia dengan nilai fantastis, yakni $901 juta Amerika Serikat atau setara sekitar 14,7 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa pasokan stainless steel dari Indonesia menjadi bagian penting dalam menopang aktivitas manufaktur di negara tersebut. Jika ketegangan dagang antara kedua negara memanas hingga berujung pada penghentian ekspor stainless steel oleh Indonesia, Vietnam akan menghadapi tantangan besar. Tanpa akses bahan baku utama ini, sektor manufakturnya bisa mengalami perlambatan produksi yang cukup signifikan. Akibatnya, berbagai industri yang mengandalkan stainless steel akan terkena dampak langsung, yang pada akhirnya dapat mengguncang stabilitas ekonomi Vietnam secara lebih luas. Sektor otomotif juga memainkan peran besar dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Vietnam. Sepanjang tahun 2023, Indonesia mencatat ekspor kendaraan ke Vietnam sebanyak 118.942 unit dengan nilai transaksi mencapai $2,83 miliar Amerika Serikat atau sekitar 34 triliun rupiah. Kemampuan produksi yang tinggi menjadikan Indonesia salah satu pemain utama dalam industri otomotif global, termasuk sebagai pemasok kendaraan bagi pasar Vietnam. Meski demikian, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menyuplai kendaraan ke Vietnam. Negeri itu juga mengandalkan impor dari berbagai sumber lain, bahkan dalam jumlah yang lebih besar, sambil terus memperkuat industri otomotif domestiknya. Salah satu tonggak utama dalam perkembangan otomotif Vietnam adalah Vingroup, sebuah perusahaan multinasional yang telah memperkenalkan merek lokalnya, VinFast. Tidak hanya memproduksi kendaraan berbahan bakar konvensional, VinFast juga melangkah lebih jauh dengan mengembangkan mobil listrik sejalan dengan tren inovasi di era modern. Lebih dari sekadar faktor ekonomi, kebanggaan nasional menjadi salah satu pendorong utama preferensi masyarakat Vietnam terhadap produk dalam negeri. Fenomena ini mirip dengan yang terjadi di Korea Selatan, di mana merek lokal lebih diutamakan dibandingkan produk asing. Tren ini turut mempengaruhi daya saing kendaraan impor, termasuk dari Indonesia yang harus bersaing dengan kebangkitan industri otomotif Vietnam sendiri. Sementara Vietnam bergantung pada sejumlah komoditas dari Indonesia, situasinya justru berbanding terbalik dalam hal beras. Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap impor beras, menjadikannya salah satu aspek paling krusial dalam rantai pasokan pangan nasional. Setiap tahunnya, kebutuhan beras di Indonesia mencapai sekitar 30,62 juta ton. Untuk memenuhi angka tersebut, negara ini harus mendatangkan sekitar 1,14 juta ton beras dari Vietnam, dengan nilai perdagangan mencapai $669 juta Amerika Serikat, atau setara dengan 10,9 triliun rupiah. Jika suatu saat Vietnam memutuskan untuk menghentikan ekspor berasnya, dampaknya bisa sangat serius. Ketahanan pangan nasional bisa terganggu, bahkan berpotensi memicu krisis pangan yang berdampak luas di dalam negeri. Ironisnya, meskipun dikenal sebagai negara agraris, dengan luas lahan pertanian yang jauh lebih besar, Indonesia masih bergantung pada pasokan beras dari luar. Dengan luas lahan panen padi mencapai 10,05 juta hektar dan produksi gabah kering giling sebesar 53,14 juta ton, seharusnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan domestiknya sendiri. Namun kenyataannya, proyeksi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, impor beras Indonesia bisa melonjak hingga 5,17 juta ton. Yang lebih mengejutkan, meskipun memiliki produksi beras yang besar, Indonesia justru berpotensi menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia.